Shalom. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya tadi tidak menjabat tangan Bapak Ibu satu-satu yang di belakangnya, karena saya sedang batuk dan flu. Takutnya nanti menunggari semua ya. Tapi percaya ya, kasih saya, cinta saya untuk Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap proses Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena selalu ada menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur sungguh Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak meninggikan Engkau pagi hari ini. Persiapkan kami setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Setiap jemaat yang hadir, kami membawa sukacita kami membawa kerinduan kami dan kasih kami pada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan mengantar mereka sampai di tempat ini untuk mereka boleh bersekutu dengan kami pagi hari ini. Berkati mereka yang masih mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Engkau memberi berkat yang sama seperti Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami sambut kehadiran-Mu ya Roh Kudus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh berkata amin. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami, bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami mau hormat syukur kami pagi hari ini. Mungkin bukan berapa banyak kekayaan kami Tuhan, tapi rasa kasih kami, rasa kami menyayangi Tuhan. Izinkan kami menyembah Engkau pagi hari ini, karena kasih kami yang begitu tulus pada Tuhan. Sungguh kami mau korban syukur kami Tuhan. Bapak Ibu Engkau yang beriman pagi hari ini mau korban syukur-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Ku bawa korban syukur, oh ya Tuhan. Betapa kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, kami membawa korban syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Hati kami limpah, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Semua jiwa pagi hari ini. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau hidup, kami memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami, hati yang penuh limpah syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur akan suara-Mu pagi hari ini Bapak Ibu. Sembah Dia, karena Dia yang ajaib, Dia yang perkasa, Dia yang ada di tengah-tengah kita, Dia yang merawat kita. Oh haleluya. Yesus hidup Tuhan, Yesus kekuatan kami, Yesus pengharapan kami berseru Tuhan. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, karena Engkau yang layak terima setiap sembah pujian kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau yang layak Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh sekian di awal bulan ini, Engkau yang rindu, Tuhan memberkati, Tuhan yang mau, Tuhan memulihkan kehidupan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan serukan namanya, oh Yesus, kami memerlukan-Mu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Tolong jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena satu-satunya sumber pengharapan hidup kami hanya Engkau.
tiada perisai perlindungan hidup kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan sedikit. Percaya bahwa Roh yang Kudus ada bersama-sama dengan kita pagi hari. Amin. Siapa kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh sekian. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Amin. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Dia penolong yang setia, penolong yang setia di dalam kesesakan. Oh Tuhan, bagaikan langit yang
sekarang semua pagi hari ini. Kasih senyum kanan kiri dulu. Beri tosnya. Ya, biar gerak. Senyum dulu. Maukah senyum dulu? Oke, sudah senyum? Ya, haleluya. Amin. Percaya ada kuasa Tuhan ya dalam hidup kita. Dia baik, dia memberi kuasa ya. Ada yang mengalami Tuhan kita. Tidak ada yang kita boleh sehat pagi hari ini, itu karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan
firman-Nya pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh memberkati setiap kami Tuhan, menjadikan rema untuk setiap kami Bapa. Kami percaya saat kami berhubung dengan Engkau, kami merasakan hidup lain Tuhan yang menjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami percaya kasih-Mu itu yang melekatkan setiap kami, sehingga kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu mengucapkan pujian. Katakan Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami mau selalu melekat hati-Mu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kalau pagi hari ini kita datang di tempat ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Tuhan punya firman yang luar biasa untuk menguatkan kita, bahkan untuk menegur kita. Jangan sakit hati dengan teguran firman, tapi selalu introspeksi diri. Apa Tuhan yang kurang dalam hidupku untuk menyenangkan? Kalau hari-hari kami sering merasa sepi Tuhan, itu mungkin kami kurang dekat dengan Tuhan. Tapi biarlah Bapa pagi hari ini, melalui firman yang akan kami dengarkan, kami semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Persiapkan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau benar-benar terhubung dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Katakan, ku terhubung denganmu, hanya denganmu saja Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Karena firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
biasa. Karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami butuh Engkau. Dan pada pagi hari ini kami sudah mempersembahkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami, merupakan satu duka yang harum di hadapan-Mu. Engkau tersenyum dengan pujian dan penyembahan kami. Engkau disukakan Tuhan, karena kami memuji dan menyembah Engkau dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah kami. Kami butuh juga firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar, sehingga pulang dari tempat ini ada satu pembaharuan dalam hidup kami, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Present Worship, khususnya untuk Bu Endang yang batuk-batuk, tapi puji Tuhan tidak ada yang terganggu. Ya, puji Tuhan, karena kalau kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu menolong. Ya, jadi kita bersyukur, ya, luar biasa pagi hari ini kita diberkati oleh pujian yang sungguh-sungguh membawa hati kita, hidup kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Injil Kerajaan Allah. Kita kembali kepada basic, ya, di mana pelajaran memang kalau kita terima firman Tuhan tentang berkat-berkat itu enak gitu ya. Amin, amin gitu ya. Tapi kembali kita mau belajar lagi tentang Injil Kerajaan Allah, ya. Karena di dalam beberapa saat ini di dalam gereja kita ini terus akan supaya jemaat itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah, ya. Injil Kerajaan Allah. Kita akan coba belajar di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ke-17, ya. Kita akan belajar Injil itu apa sih sebetulnya? Ya, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini adalah umat-umat yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Ya, karena kekuatan Injil itu sehingga kita sungguh-sungguh mau percaya dengan keyakinan yang teguh, ya. Kita tetap berpegang kokoh di dalam Injil, ya. Di dalam Injil itu ada dua, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Injil keselamatan itu berbicara tentang keselamatan kita, ya, tentang pertobatan kita. Kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah, ya. Berita baik, Injil keselamatan itu berita baik yang membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Dan Injil kerajaan Allah itu yaitu satu bagian, yaitu firman Tuhan yang Tuhan Yesus juga ajarkan tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan yang ada di dunia ini, tapi kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang akan kita tempati nanti sesudah kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi saya percaya setiap saudara yang ada di tempat ini rindu, ya, tinggal di dalam kerajaan
surga. Makanya kita mau belajar Injil tentang kerajaan Allah. Jadi kita tidak berbicara tentang keadaan atau kerajaan yang ada di dalam dunia ini, tapi satu titik pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surga, kerajaan Allah. Ya, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita mengerti tujuan hidup kita itu apa sih? Ya, setelah kita dipanggil Tuhan, ya, dalam beberapa saat ini saya kalau ngomong-ngomong dengan suami saya, ya kita ini sudah umurnya sudah tua gitu ya. Kita sudah 70, suami saya bilang hampir 80 gitu ya. Kita tinggal apa sih? Mempersiapkan hidup, ya, dikatakan seperti itu. Seringkali saya bilang nggak usah ngomong sih gitu-gitu, pasti gitu ya. Karena setiap orang kematian kan pasti gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi bahwa kita ada satu jaminan, ya, yaitu surga yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan atas setiap kehidupan kita, dan kita bersyukur, ya, karena Injil kerajaan Allah, ya, adalah otoritas Tuhan di dalam penguasaannya yang datang ke dalam dunia ini. Jadi setiap kita diberi otoritas, ya, diberi wewenang oleh Tuhan bahwa kita pasti masuk surga. Ya. Cuma di dalam perjalanan kita mau masuk surga, kita juga hati-hati, tidak boleh sembrono. Wes pokoknya aku percaya aku masuk surga, wes hidupnya amburadul, enggak. Ya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita menyikapi Injil kerajaan Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Satu Injil, yaitu Injil adalah kabar baik bagi setiap kita. Ya. Kita percaya menjadi tuntunan, Alkitab ini menjadi tuntunan, Injil di dalam kitab Injil itu menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan belajar beberapa topik pada pagi hari ini. Ya. Juga dapat diartikan kabar baik tentang kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah dan mengalami hidup baru. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau kita mau menikmati kerajaan Allah, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jangan hidup yang lama kita pertahankan benar-benar. Aku ini loh orangnya ya wis gini. Itu namanya orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Yang lama kita tinggalkan, yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar kehidupan yang baru, ya. Kita bersyukur kalau saat-saat ini kita luar biasa, ya. Kita bisa mendengar tentang firman Tuhan. Tapi apakah firman itu dilakukan dalam kehidupan kita? Apakah firman itu direnungkan dalam setiap kehidupan kita? Ya. Makanya ayo kita kembali untuk punya kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita ini selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Tadi lagu-lagu itu sangat-sangat menguatkan kita, ya. Kasihnya seluas samudra, sedalam samudra, ya. Langit terbentang. Kalau pagi hari saya bangun, ya, karena dapur saya di atas ini kan kelihatan langit gitu ya. Jadi kalau pagi saya angkat tangan, saya katakan Tuhan kasih-Mu itu luar biasa. Kalau saya sehat, saya diberkati Tuhan itu luar biasa. Saya melihat langit kasih Tuhan itu begitu luar biasa, sangat luas, ya.
Jadi saya tidak bisa untuk melupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Injil Kerajaan Allah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan saat-saat dia menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus seringkali menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi mari kita mau belajar supaya kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kalau kita nanti menghadap kepada Tuhan, ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Kalau kerajaan di dunia ini banyak tantangan, banyak goncangan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita jadi pusing. Tapi biarlah kita tidak usah melihat berita-berita dunia, tapi kita mau fokus kepada firman Allah, ya. Karena apa? Kerajaan atau pemerintahan di dunia ini sebentar bisa balik ke sini, sebentar bisa baik, sebentar tidak baik. Makanya kita mau belajar untuk bagaimana kita bisa menghayati tentang kerajaan Allah yang dapat dan kita dapat masuk di dalam kerajaan surga, ya. Kita yang pertama, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Pelajaran yang dasar, ya. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati bagaimana kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya itu adalah kejadian yang luar biasa yang boleh menyelamatkan kehidupan kita. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sia-sialah kita percaya kepadanya. Makanya yang pertama, kita harus mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Jadi kalau Tuhan sebagai Raja, kita sebagai anak Raja, kira-kira hidup dalam kebingungan pada, kekhawatiran pada, ya. Kalau kita sebagai anak Raja, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini anak Raja, ya. Seringkali jadi kita bingung terus, ya. Padahal janji Tuhan itu Tuhan memberikan hak waris atas setiap kehidupan kita, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami masalah dan persoalan, seringkali kita merasa, aduh, kok hidup seperti ini? Katanya kita anak Raja, tapi kok susah terus, ya. Tapi biarlah pagi hari ini kita boleh menyadari bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, sebagai Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita, sebagai Raja itu akan memerintah dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan dan Raja, ya, untuk kehidupan kita yang selalu memperhatikan kita sebagai Raja, ya. Sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan punya hak waris. Makanya saya percaya setiap manusia ada masalah bermacam-macam, ya. Kemarin saya ngomong sama Bu Maria Dewi, dikatakan, oh ini ada masalah, ini masalah. Ternyata manusia itu semua ada masalah, gitu ya. Semua pasti, ya. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Nah, saya sendiri kalau sedang ada masalah, saya selalu nyanyi yang membelah laut dan meneduhkan badai. Terus saya katakan seperti itu, ya. Kita percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus begitu kita nyanyi, saya nyanyi, terus langsung hati ini tenang, ya. Kalau Tuhan bisa membelah laut, saya bayangkan kalau kita laut itu bisa terbelah, itu luar biasa, ya. Kuasa Tuhan, karya Tuhan itu luar biasa. Sedangkan kami pernah pelayanan di daerah Sumba, ya. Kalau dari Waingapu masuk ke KKH itu ada, kita naik truk
lewat sungai. Sungainya kalau banjir kita yang nunggu, ya. Kalau banjirnya keras, truk itu tidak bisa melintasi. Nah, saya kadang-kadang bayangkan, ya kita pelayanan di sana aja, kalau air banjir itu truk tidak berani melintasi. Tapi Tuhan itu luar biasa, ya, bisa membelah laut, ya, bangsa Israel bisa lolos, ya. Jadi, ayo teguhkan iman kita, kembalikan kepercayaan kita bahwa satu hal yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Saya percaya mungkin yang di sini lagi enak-enak, ya biasa saya terus hidupnya ya biasa, semua tercukupi gitu ya, nggak butuh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu saat kita ini butuh Tuhan, walaupun ya tadi Ibu Endang katakan bukan karena kita kaya, tapi kita butuh Tuhan. Ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan kita mau mengikuti ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai murid, kita perlu belajar terus, ya. Sampai kapan kita belajar terus? Sampai Tuhan panggil kita, ya. Di dalam segala perkara kita perlu belajar dan belajar. Ya. Mungkin dalam setiap orang, ya, tidak sama untuk belajar dalam hal apa, dalam persoalan apa, dalam keluarga itu bagaimana. Tetapi kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan menurut kehendaknya. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Saya dengar firman Tuhan, ya, dikatakan ada gereja yang besar, di mana-mana buka. Terus Tuhan berbicara, ya Tuhan memang pakai beliau, hamba Tuhan yang diurapi, dipakai, ya. Tapi yang kecil-kecil ini, jiwa-jiwa yang tercecer ini juga kamu harus perhatikan. Tadi pagi saya baru sambil masak, saya dengar firman Tuhan, dikatakan dengar khotbah, dikatakan ada bagian masing-masing dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita belajar, walaupun gereja yang besar, ya kadang-kadang kita kepengen sih. Saya kadang-kadang kalau sini tidak ada ibadah sore, saya juga ibadah di tempat lain, di gereja yang besar yang saya pengen merasakan bagaimana, gitu ya. Dan saya belajar untuk mengikuti ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus, melakukan, ya, dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau setiap hari Rebo pertama dan hari Rebo ketiga kita belajar makin dalam lagi tentang firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah datang, silakan datang. Ya, Rebo ini kita mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya, supaya iman kita bisa bertumbuh. Kadang-kadang kita males ya, malam gitu ya. Kadang-kadang padahal kalau di rumah juga nggak bisa tidur. Ya, lebih baik datang ke gereja, yuk kita bertumbuh bersama, mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi, ya, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita persiapkan hidup kita, ya, supaya kita bisa mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan belajar sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau, ya, bukan apa yang kita mau dalam hidup ini, tapi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya iman kita boleh tetap kuat dalam menghadapi apapun, juga kita tetap kuat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya, ya, kita untuk belajar, ya, untuk bersaksi, membagikan kasih Tuhan itu, karena kita tahu kasih Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pernah merasakan kasih Tuhan, pernah merasakan pertolongan Tuhan. Ada yang di sini tidak pernah terima pertolongan Tuhan? Ada? Tidak ada. Semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ya, Ibu Susan sudah disembuhkan, ya, dari kanker, ya,
luar biasa. Begitu disembuhkan, dia rindu untuk melayani Tuhan, luar biasa. Ya. Dulu itu khususan tinggal di sebelah situ ya. Kalau ke gereja gitu, anaknya masih kecil-kecil, Naomi sama ya, yang laki Samuel ya. Saya ingat-ingat itu dulu masih kecil-kecil gitu, kalau sekolah dia saya selalu sekolah di mana, atau kalau pagi kan di depan, jadi masih kecil-kecil. Tapi setelah beberapa saat kemudian saya tidak pernah ketemu Bu Susan ya. Tahu-tahu ketemu itu kena cancer ya, jadi rambutnya rontok gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Jadi biarlah kita mau membagikan apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi dia rindu di jadwal pagi ya oke, sore ya oke, Rebo ya oke ya. Ayo giat melayani Tuhan ya, luar biasa. Tidak pernah, saya nggak bisa gitu. Saya belum pernah dengar gitu ya. Luar biasa ya, saya tidak mengagumkan, tapi kita mau belajar untuk menyaksikan kasih Tuhan ya kepada siapapun, karena Tuhan yang sudah memberikan kasih itu kepada kita, kesembuhan ya. Saya percaya setiap kita pernah menerima kesembuhan ya. Kalau ceritanya Bu Hartani itu terus ya, kesembuhan kalau bersaksi ya. Kita rindu. Kalau minggu Bapak Ibu tidak bisa bersaksi ya, tidak bisa menceritakan akan kasih Tuhan. Tapi kalau kita datang doa malam setiap Rebo ya, kita bisa bersaksi, menceritakan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Ayo kita lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan ya, supaya kita tahu, kita bagikan kabar baik itu kepada yang lain tentang kerajaan Allah ya. Kadang-kadang kita susah untuk mengatakan ya. Terus terang adik saya ini juga belum percaya kepada Tuhan ya. Terus anaknya seorang dokter, tapi sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sakit nggak sembuh-sembuh, nggak tahu sakit perutnya itu semua sakit. Kalau sudah sakit nangis. Satu saat dia berkata gini, kok nggak sembuh-sembuh ya Ci, katanya gitu. Nanti mau ke Surabaya, tak ada, tidak apa-apa. Yuk kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Saya bilang gitu ya. Saya mulai bersaksi walaupun dia belum pernah maksudnya belum pernah ke gereja dulu. Waktu suaminya masih hidup di Jakarta, dia ke gereja ya. Tapi anaknya ini, dia katakan waktu lulus dokter di Wijayakusuma, dia katakan, Tante, saya ini kepingin ikut retreat. Katanya ada dosennya yang bilang, kamu loh ikut retreat kalau tugas di Jakarta, di Puncak itu seringkali ada retreat. Saya katakan, saya amini ya. Saya katakan, ayo kita berdoa ya. Seringkali kadang-kadang kita tidak menyaksikan akan kebesaran Tuhan, tapi pagi hari ini kerajaan Allah itu menantikan berita baik yang kita sampaikan kepada orang lain. Yuk kita mau belajar bersaksi. Makanya datang ibadah kita bersaksi, tidak apa-apa. Sepatah dua patah kata, Tuhan itu baik, saya sudah sembuh, kaki saya sudah sehat ya. Karena kadang-kadang kalau yang sudah usia ini kan cuma kaki gitu ya, sakitnya cuma kaki. Tapi karena kuasa Tuhan itu baik, makanya kita juga disembuhkan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Walaupun saya naik turun sehari bisa 10 kali, tapi puji Tuhan ya. Saya ceritakan kepada orang-orang kalau saya pas kontrol di rumah sakit gitu ya, Ibu umur berapa? Saya sebutkan umur saya bilang, terus kendalanya apa? Ya cuma kontrol aja ya. Puji Tuhan, dia sahabat, kakiku loh semua sudah disuntik berapa puluh kali, nggak sembuh-sembuh. Saya katakan, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan ya. Jadi kita mau belajar. Orang
tua ini ya gitu, penyakitnya kewaki gitu sudah ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang sudah usia di tempat ini tidak ada satu sakit penyakit. Amin. Kaki sehat. Ya. Apalagi kalau sebentar lagi menjelang Natal ya, kita akan gathering ya, gathering lagi. Karena Pak Jemaat kepingin daripada Natalan di gereja, yuk kita gathering. Sik senengnya gitu, nek suruh pergi gitu ya. Kenapa kita butuh hiburan Bapak Ibu? Ya. Selama kita masih sehat, ayo ya kita mau belajar ya, kita ngumpul-ngumpul senang ya. Saya percaya Bapak Ibu ya, kita sudah survei ya, Bu Maria sudah survei beberapa orang ikut semangat gitu ya. Jadi mungkin ini karena kita harus sewa tempat, harus makan gitu ya. Jadi kita mau belajar untuk nabung ya. Seminggu kalau sampai Desember kita nabungnya seminggu 15.000. Jadi kalau mau belanja dirit ya, belanjanya mungkin 75, diambil 15.000 per minggu ya. Terus Bapak tanya, kok sekarang masa gini? Nabung Pak, nabung supaya kita bisa refreshing gitu ya. Makanya yuk supaya kita bisa membagikan ya. Saya percaya semua bisa ikut semua. Amin. Ya, kita mau bersama-sama di sana. Ada yang badannya aduh sih mahal ya. Nggak bisa. Bisa. Pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Asal kita mau nabung. Jadi tidak terasa. Gitu ya, seminggu 15.000, khususnya ibu-ibu kalau belanja diirit sedikit gitu ya. Mestinya harus beli buah yang bagus gitu, dikasih pisang sama kates gitu ya, sehat, tetap sehat gitu ya. Tapi kita mau belajar nabung ya. Bapak Ibu, saya rindu ya, di dalam gathering ini ada satu persekutuan yang manis ya. Desember tanggal 19 sampai 21 ya. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Yang mungkin saat ini belum bisa nabung, ada yang anak-anak bilang gini, aku enggak nabung, aku bayar cash gitu ya. Nanti kalau sudah sudah dekat saya bayar cash, enggak apa gitu. Tapi supaya kita enggak merasa saya ini satu keluarga berapa orang ya, banyak gitu ya. Jadi mulai nabung, anak-anak aku bayar dewe, ya puji Tuhan gitu ya. Bayar sendiri-sendiri. Cucu saya Jenny ngomong, aku bayar kontan aja Mak. Nanti kalau sudah saya bayar kontan. Dia bilang seperti itu. Nah keluarga kita ini berapa? 10 ya, sama Jai sama Syukur gitu ya. Jadi ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kita mau kebersamaan ya, kita mau membangun iman kita supaya kita makin melekat satu dengan yang lain, satu keluarga yang sungguh-sungguh ya di dalam kekeluargaan ya. Kalau kita di gereja-gereja besar kita tidak mungkin kenal satu dengan yang lain ya. Dulu saya juga ke gereja yang besar sebelum ada gereja, tidak kenal sama tetangga ya, tidak kenal, pokoknya datang puji Tuhan pulang gitu ya. Tapi kalau di sini ngangenin ya, usianya bilang wes enak di sini gitu ya. Soalnya saling kenal satu dengan yang lain ya. Jadi ayo kita terus bina kekeluargaan di antara kita. Saya sedang menghubungi orang-orang yang sudah lama tidak beribadah ya, tidak pelayanan bersama kami, tapi mereka bersedia lagi untuk enak ya. Di gereja kecil ini saling memperhatikan ya. Jadi jangan tergiur kita mau pelayanan di gereja besar ya, enggak apa-apa gitu ya. Punya tujuan yang baik ya enggak apa-apa. Tapi ayo melayani apa yang Tuhan percayakan saat ini. Kita bagikan kasih itu kepada sesama kita ya.
kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, ya. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, kita melalui apa? Melalui kita baca firman Tuhan, ya. Kita kalau baca firman Tuhan, kita mengenal Yesus itu lebih dalam lagi, ya. Dan kita ada satu grup yang setiap hari ini baca Alkitab, ya, 2 pasal gitu ya. Ada beberapa grupnya, ada berapa ya, 10 atau berapa belas gitu ya. Kita saling menguatkan, ya. Kita mau belajar disiplin supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Yang pertama kita mau belajar baca Alkitab. Dulu itu ada pembacaan Alkitab, ya, Pak Tri, ya, setiap di mana Warta itu. Jadi hari ini sampai sekian, ya. Dan kita mau supaya kita lebih mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita terhubung dengan Tuhan, ya. Kita melekat kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dan kita terus berdoa, ya. Berdoa itu penting, karena doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Bukan karena kita bersungut-sungut bisa mengubahkan sesuatu, tapi dengan doa kita bisa mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, maka yang tidak mungkin itu mungkin melalui doa. Makanya kita mau melekat terus terhubung dengan Tuhan, ya. Dan kita mau belajar untuk menyatakan kasih kita kepada yang lain. Kita bersyukur, ya, kalau hidup kita makin hari makin penuh dengan kasih, ya. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kalau tim diakonia di tempat ini lagi giat-giatnya, cuma saya bilang kalau habis besuk catatannya tidak boleh makan. Tim diakonia, tim besuk ini kalau habis besuk itu mesti makan, jadi tambah, ya itulah, tambah gemuk-gemuk. Itu saya bilang, ayo, dulu kan lagi menggebu-gebu hampir setiap saat gitu mau besuk gitu ya. Tapi sekarang diatur gitu ya. Jadi menyatakan kasih kita kepada orang lain. Ya, ada seorang ibu yang kita kunjungi sampai nangis-nangis, ya. Rumahnya di gang kecil di Kertajaya itu, ya. Waktu kita datang dia nangis-nangis. Kok ya ada orang yang memperhatikan? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada temannya yang tidak datang, kalau bisa kita besuki, tapi kalau enggak, bilang sama Bu Maria, Bu Endah nitip besuk, ya, supaya dibesuki, gitu ya, didatangi, ada masalah apa, ada persoalan apa, ya. Jadi kalau kita mengunjungi orang-orang itu rasanya ya kita juga dikuatkan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang selanjutnya untuk kita terhubung dengan Tuhan, kita harus ada pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kemarin saya dengar kesaksian dari seorang ibu yang dikunjungi oleh tim besuk. Dia katakan, dia cerita di WA, saya bersyukur karena kakak saya ini merasa tidak senang gitu dilahirkan oleh seorang ibu yang Kristen gitu ya. Tapi dengan ketekunan ibu ini berdoa, dia melayani, akhirnya juga dia bisa menerima, ya. Kita perlu, ya, pengampunan itu perlu. Dia katakan saat pulang dari makam orang tuanya rasanya beban itu dilepasnya karena tidak ada pengampunan. Dia merasa tertolak karena kok aku dilahirkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang di tempat ini merasa tertolak karena orang tua kita, ya, yang mungkin tidak mumpuni atau yang tidak memelihara kita. Ampuni, ya. Karena berkat itu
Kalau kita mengampuni, berkat Allah itu ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita terus mau belajar kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayo, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau maju terus bersama dengan Tuhan. Karena Injil Kerajaan Allah itu adalah bagian hidup kita untuk waktu yang akan datang, yaitu surga. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita mau hidup kita ini terus diajar untuk kebenaran firman. Kita mau belajar, kita terus mau, walaupun mungkin ini pelajaran dasar, tapi kita mau kembali lagi. Yuk kita koreksi hidup kita. Hidup kita bagaimana? Sudah bereskah kita di hadapan Tuhan? Kalau ada sesuatu datang pada Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita belum bisa mengampuni, katakan Tuhan, berikan kasih yang dari Golgota itu turun atas hidupku, supaya aku bisa mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Pasti itu Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Injil Kerajaan Allah. Adalah berita tentang sesuatu yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita, supaya kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar terus untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, melalui kita membaca firman Tuhan, melalui kita berdoa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau terus memperkuat iman kami. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Injil Kerajaan Allah seringkali Tuhan mengajarkan kepada kita atau murid-muridnya tentang perumpamaan tentang Kerajaan Allah. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita akan katakan, Tuhan, aku mau masuk di dalam Kerajaan Allah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Apapun yang terjadi, mari Tuhan tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap teguh, iman kami boleh tetap teguh kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau kami boleh mendengar tentang Injil Kerajaan Allah, kalau Injil keselamatan, berita keselamatan telah kami terima, kami sebagai anak-anak Allah, kami sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sekarang kami mau terus belajar untuk kami mau masuk di dalam Kerajaan Allah, Kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Biarlah menerangkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kita masing-masing, sehingga kami mempersiapkan hidup saat kami dipanggil oleh Tuhan. Kami, Tuhan katakan, sabarlah Engkau hamba-Mu yang setia. Itulah yang kita mau dalam setiap kehidupan kita, supaya kita berkumpul di dunia ini, kita juga berkumpul di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.